PGI, yaitu Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, saya akan membacakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayatnya yang ketujuh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya bacakan tema hari ini, yaitu Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Seperti yang saya katakan beberapa 10 hari yang lalu di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan 50 hari setelah Paskah kita memperingati Pentakosta ini. Nah, 10 hari yang lalu kita memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berjanji kepada para murid bahwa jangan takut, saya pergi ke surga, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita belajar bersama tentang Pentakosta itu. Ternyata Bapak Ibu, Pentakosta itu juga ada dalam perjanjian lama. Ya. Paskah pun itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah mereka memperingati di mana pada saat itu pemberian 10 hukum Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tahu tentang apa itu 10 hukum Tuhan. Dan juga perayaan syukur karena panen gandum dalam Ulangan 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat 22. Itulah Pentakosta dalam perjanjian lama. Dan juga pada hari itu orang-orang Israel tidak boleh bekerja ketika mereka memperingati hari Pentakosta ini. Bapak Ibu Saudara, lalu di dalam perjanjian baru yang saat ini kita peringati hari ini, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau hari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sebelum kita lebih jauh membahas tentang bahasa roh dan apa yang terjadi pada saat itu, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang apa sebenarnya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah, kalau kita mempelajari tentang Tritunggal, Roh Kudus merupakan pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal.
Ya. Jadi bukan Tuhan kita tiga, tetapi Tritunggal, mempunyai tiga pribadi dan mempunyai peran masing-masing. Nanti kita pelajari apa itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Ibrani dia memakai kata ruah di situ. Ruah. Tetapi di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru dia memakai kata pneuma. Nah, sebenarnya kalau kita membahas Roh Kudus ini cukup panjang. Kenapa? Di sekolah tinggi teologi saja itu ada satu mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah pneumatologi, ya. Doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, juga di ayat-ayat yang lain. Di situ Paulus menuliskan tentang karunia-karunia daripada Roh Kudus itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan di sini bahwa hari Pentakosta itu bukan hanya bicara soal bahasa roh. Terkadang kita membahas Roh Kudus berarti pikiran kita ke bahasa roh, bukan Bapak Ibu. Ya, bahasa roh itu hanya salah satu karunia. Ya. Nah, saya kutip satu ayat saja di ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita garis bawahi di situ, seperti yang dikehendakinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap orang masing-masing diberikan minimal satu karunia, dan itu diberikan oleh Roh Kudus. Minimal satu karunia seperti yang dikehendakinya. Karunia ini bukan kita minta, bukan kita pelajari, bukan kita usahakan, tetapi diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karunia Roh Kudus ini juga digunakan untuk membangun gerejanya, juga pertumbuhan ke arahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap orang di dalam satu gereja diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya menjadi satu di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau kita semua di sini dikasih karunia yang sama semuanya, tentu kita akan kesulitan untuk bersatu dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, karunia Roh Kudus ini bukan hanya berbicara tentang bahasa roh. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang karunia Roh Kudus, kita harus melihat dari sudut pandang yang Alkitab yang besar ini. Tidak bisa kita hanya mempersempit pikiran kita ke dalam bahasa roh itu sendiri. Atau kita hanya mempersempit pengetahuan kita tentang Roh Kudus itu, Roh Kudus yang menghibur, tidak bisa. Kita harus memahami secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Ada 4 poin di sini saya catat. Yang pertama adalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Dan yang keempat, mereka berbahasa roh. Jadi keempat hal ini kita harus pelajari Bapak Ibu, kita harus mengerti. Inilah yang terjadi di hari Pentakosta. Ya, inilah yang terjadi di hari Pentakosta. Jadi kalau orang mengatakan bahwa hari Pentakosta, hari orang dipenuhi dengan Roh Kudus harus bisa berbahasa roh, itu pemahaman yang salah Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan seperti itu berarti masa harus turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras juga? Masa harus tampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing? Tidak mungkin juga.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen yang ada pada saat itu. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu yang terjadi pada saat itu semua orang percaya. Dan kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Alkitab mengatakan pada hari Pentakosta itu berkumpul semua orang, banyak sekali dari negara-negara yang berbeda. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan di dalam ayat-ayat yang saya tuliskan di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Hal ini menunjukkan tentang kedaulatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh? Mohon maaf Bapak Ibu, saya banyak mendengar tentang pengajaran-pengajaran bahwa orang Kristen harus bisa bahasa roh. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen harus bisa bahasa roh. Tadi kita sudah pelajari Bapak Ibu. Dari awal kita sudah pelajari tentang karunia itu. Karunia itu Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dia berikan kepada orang dan tidak semua diberikan. Kalau yang satu diberikan karunia bahasa roh, yang satu diberikan karunia pengajaran, yang satu diberikan karunia yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak diberikan karunia berbahasa roh, jangan coba-coba memanipulasi bahasa roh. Banyak teman-teman saya dengar orang berbahasa roh, dia juga ikut-ikutan berbahasa yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, bahasa lidah atau bahasa roh adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal, tidak pernah mereka pelajari. Jadi bahasa roh ini tidak bisa dipelajari. Sekalipun ada satu sekolah untuk belajar bahasa roh, tidak bisa dipelajari. Kenapa Bapak Ibu? Dari berbagai negara pada situ kumpul. Sebelumnya tidak pernah mereka pelajari bahasa negara yang lain, orang yang ada di situ. Tetapi ketika hari Pentakosta itu, mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain yang sebelumnya mereka tidak pernah mempelajarinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan pernah kita bisa berbicara dengan bahasa asing yang sebelumnya kita tidak pernah pelajari. Saya waktu ke Hong Kong selama 3 bulan saja, yang saya hafal sampai sekarang itu saya cuma bisa bilang Chow San. Ya, Chow San itu apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semuanya Chow San. Begitu sulitnya belajar bahasa asing Bapak Ibu. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang bisa dengan cepat belajar bahasa asing, tetapi tidak akan pernah mungkin orang itu tiba-tiba langsung bisa belajar, langsung bisa tahu bahasa itu tanpa mempelajari. Tidak mungkin. Dan itulah yang terjadi pada saat hari Pentakosta, di mana mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Tapi kita harus catat di sini. Bahasa yang mereka ucapkan adalah bahasa dari negara-negara lain. Maksudnya apa? Bahasa itu ada artinya. Bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bahasa roh itu ada artinya. Bukan hanya sekedar ngomong yang gak jelas. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, jangan kita memanipulasi bahasa roh. Jangan pernah berbahasa roh kalau Tuhan tidak memberikan karunia itu.
Dan kalaupun kita menganggap Tuhan sudah memberikan kita bahasa roh, lalu kita mulai mengucapkannya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, apakah itu memang benar-benar dari Tuhan atau kita hanya ikut-ikutan. Saya ngajar katekisasi minggu yang lalu, kami membahas tentang bahasa roh. Lalu anak-anak di katekisasi mulai bertanya, lalu bagaimana dong kita mengetahui kalau orang lain sedang bahasa roh, bagaimana kita mengetahui kalau itu bahasa roh atau tidak? Gampang, saya bilang. Sekarang sudah perkembangan digitalisasi sudah sangat luar biasa. Semua bahasa sekarang bisa diketik di Google Translate. Sekiranya kita tidak mengerti pun bahasa apapun, kita tinggal ketik, itu bisa langsung kedeteksi artinya apa. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus itu atau dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa bahasa roh. Tidak bisa. Itu pengajaran yang salah. Ya, kalaupun ada orang mengatakan harus bisa bahasa roh, tunjukkan di mana ayatnya. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Firman Tuhan tidak pernah menuntut kita harus bisa bahasa roh. Kenapa? Itu karunia dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi kalau kita mengaku kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau pribadi kita dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya bisa berbahasa roh. Bukan kita hanya tertuju pada bahasa roh ini, tetapi ada banyak segi yang harus kita perhatikan. Saya sudah catat di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu tentang orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Jangan kita pernah mengukur hanya dari dia bisa bahasa roh atau tidak. Saya tidak pernah anti bahasa roh Bapak Ibu, enggak. Kalau saya anti bahasa roh berarti saya anti Alkitab ini. Saya mengakui tentang bahasa roh. Tetapi saya tidak setuju kalau orang memanipulasi bahasa roh dengan mengatakan bahwa orang percaya harus bisa bahasa roh. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Dan di hari Pentakosta ini, pemahaman ini kita harus luruskan. Bahwa pada saat itu, orang-orang dipenuhi oleh bahasa roh, oleh Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa roh. Itu karena karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan apa yang mereka ucapkan dimengerti oleh negara-negara yang ada pada saat itu. Oleh orang-orang yang dari berbagai negara dimengerti bahasa itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka karunia bahasa roh adalah satu karunia yang bersifat mujizat sehingga tidak bisa dipelajari atau dilatih. Ya. Tidak ada usaha kita untuk mengusahakan karunia itu, tetapi Tuhan berikan. Tidak ada usaha kita untuk mempelajari bahasa roh, tetapi Tuhan berikan dan kita bisa mengucapkannya. Kita bisa berbahasa dengan bahasa asing yang sebelumnya kita tidak mengerti, tapi ingat baik-baik, bahasa itu ada artinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, tadi Bu Pendeta sudah membacakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan mandat, amanat agung kepada para muridnya. Setelah saya naik ke surga, kalian harus memberitakan Injil. Dan ingat, kalau kalian memberitakan Injil, jangan pernah takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai kalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia menyertai kita, Dia menghibur kita, dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita pelajari di kisah para rasul itu, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Rasul-rasul yang mereka lakukan apa? Mereka memberitakan Injil. Dan kita lihat hasilnya bagaimana? Ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena penginjilan yang mereka lakukan dan Roh Kudus menyertai mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ada banyak sekali peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah menghibur kita. Salah satunya adalah memberikan kuasa kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Efesus dikatakan bahwa kita menerima Roh Kudus itu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap orang percaya kepada Tuhan itu ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi jangan cepat-cepat mengklaim bahwa orang gak bisa bahasa roh, ini tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Gak bisa. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya bukan hanya bisa berbahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia dikatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan selanjutnya dijelaskan di Galatia itu. Kembali kepada tema Bapak Ibu. Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia setelah Roh Kudus dicurahkan, diberikan di hari Pentakosta ini. Maka kita melihat di Kisah Para Rasul ada banyak sekali orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga harus memiliki buah-buah daripada roh itu sendiri. Percuma kita mengatakan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita tidak pernah memiliki kasih. Ingat Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul ini, kalau kita melihat kisahnya, ketika orang membangun menara Babel, mereka ingin membangun menara yang begitu tinggi sampai mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan di sana? Tuhan mengacaukan visi mereka dan membuat mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain karena tiba-tiba mereka berbahasa dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan akhirnya pembangunan menara Babel tidak jadi karena tiba-tiba bahasa mereka tidak dimengerti oleh satu dan yang lain. Tapi berbeda jauh dengan hari Pentakosta ini. Yang terjadi, mereka tiba-tiba berbahasa dengan bahasa asing yang tidak mereka mengerti. Tujuannya apa? Supaya bangsa-bangsa asing juga bisa dijangkau oleh Injil dalam pemberitaan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus berarti hidupnya mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam Galatia dikatakan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita mengukur seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus karena harus bisa berbahasa roh, itu salah. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan seseorang memiliki buah-buah roh, itu juga salah satu orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus ada dalam setiap kehidupan orang Kristen. Hari ini merupakan hari sukacita bagi kita semua. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa Bapak Ibu? Karena di hari ini Tuhan menggenapi janjinya. Pertanyaan saya adalah,
Bapak Ibu pernah nggak merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Pernah nggak kita merasakan Roh Kudus itu? Kalau kita tidak pernah merasakan, kita harus pertanyakan diri kita, Bapak Ibu. Salah satu peran Roh Kudus yang saya sampaikan tadi adalah menghibur kita. Maka saya pikir kita pernah merasakannya ketika kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Lalu seperti ada seseorang yang berkata, tetap kuat, kamu pasti bisa melewati ini. Berarti itu adalah suara daripada Roh Kudus. Ketika kita sedang mau melakukan kejahatan, terus tiba-tiba seperti ada suara yang datang, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Saya percaya itu adalah peran Roh Kudus yang sedang bekerja dalam diri kita. Tetapi jika sebaliknya kita melakukan kejahatan, ada suara yang lain datang, udah lakukan aja nggak apa-apa, lakukan aja, nggak apa-apa. Kita harus pertanyakan iman kita kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau katakan dalam khotbah saya hari ini? Yang saya mau katakan adalah di hari Pentakosta ini, kita harus memastikan bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki kasih? Apakah kita sudah memiliki sukacita? Dan sebagainya, ke-9 buah roh ini. Jangan sampai kita hanya memajang kata-kata ini di rumah kita, tetapi kita tidak pernah melakukan. Percuma kita bisa bahasa roh, percuma kita rajin pelayanan, percuma kita mengatakan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak ada buah-buah roh dalam kehidupannya. Saya sering mengatakan bahwa teladan kita lebih banyak berbicara daripada banyak bicara. Teladan perilaku kita lebih banyak berbicara daripada kita banyak bicara. Ya, maksudnya berbicara tentang kekristenan ini, lebih banyak kita melakukan firman Tuhan daripada kita hanya membicarakan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Dan biarlah di hari Pentakosta ini, di hari yang sangat bersukacita karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus sesuai dengan apa yang Dia janjikan ini, kita memaknai dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Maka di hari Pentakosta ini merupakan bukti kasih setia Tuhan, bahwa sekalipun Dia telah naik ke surga, Dia tetap mempedulikan kita. Dia tetap memperhatikan kita. Dengan cara apa? Dengan Dia mengutus Roh Kudus.